Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berada dalam acara ini, yaitu bincang-bincang mengenai visi, misi, serta rencana program calon ketua dan wakil OSIS SMK Negeri 1 Semarang. Pada hari ini bersama saya, Rahel Amelia Ariski, yang akan memandu kegiatan bincang-bincang mengenai visi, misi, serta rencana program calon ketua dan wakil OSIS SMK Negeri 1 Semarang sampai selesai. Sebelumnya, saya perkenalkan 3 perwakilan pasangan calon ketua dan wakil OSIS SMK Negeri 1 Semarang tahun 2021. Yang pertama, Angelika Salsabila Nadira Putri dari kelas 11 TITL 2 dengan Isna Nuraini Yuliastuti dari kelas 10 PSPR. Halo, jangan lupa pilih nomor 1. Untuk paslon yang kedua, Yudisti Surya Mandala dari kelas 11 TITL 2 dengan Nadia Citra Indretna dari kelas 10 PSPT. Halo, jangan lupa pilih nomor 2. Untuk paslon yang terakhir, Futu Gonzali dari kelas 11 TKRO 3 dan Wahyu Sandi Leksono dari kelas 10 TKRO 1. Assalamualaikum, jangan lupa pilih nomor 3. Pertama-tama, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan untuk menyampaikan visi, misi, dan rencana programnya. Kami persilahkan untuk pasangan nomor 1. Pasangan nomor 1 dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan paslon 1, Angelika Salsabila Nadira Putri dari kelas 11 TITL 2 dan wakil saya Isna Nuraini Yuliastuti dari 10 PSPR. Visi kami membantu mewujudkan generasi muda yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab, inovatif, berempati, berjiwa Pancasila, serta mengembangkan integritas kedisiplinan. Visi saya ini merujuk ke misi kami. Apabila misi kami terlaksana dengan bagus, maka visi tersebut akan berhasil. Begitu dengan misi kami. Visi yang pertama. Misi kami yang pertama, menjadi siswa-siswi yang intelektual. Intelektual itu apa sih? Intelektual yaitu menggunakan kecerdasan untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab suatu gagasan. Sudah sepatutnya kita menjadi siswa yang intelektual. Untuk itu, saya ingin siswa-siswi SMK Negeri 1 Semarang ini berintelektual. Apabila jika kita diberikan pertanyaan atau diberikan suatu gagasan, kita bisa menjawabnya dengan kecerdasan, dengan bijak, dengan baik, dengan sopan. Attitude-nya bagus seperti itu. Yang kedua, memiliki sikap empati terhadap lingkungan dan dapat menerapkannya. Kok menerapkannya? Ya, karena kalau kita cuman empati saja, kita nggak akan bergerak, kita nggak akan melakukan suatu perubahan. Empati ini sendiri, saya ingin membuat program triwulan. Setiap 3 bulan sekali, saya ingin melaksanakan sedekah bersama teman-teman. Selain itu, kita juga akan menghidupkan kembali kolam ikan kita yang ada di sisi kiri broadcasting ini. Kemudian 3, melaksanakan gerakan literasi yang akan membentuk sumber daya manusia yang berwawasan. Program literasi ini akan dilakukan 15 menit sebelum pelajaran. Kenapa kita harus literasi? Karena dengan literasi ini kita juga melakukan merdeka belajar. Kita bisa memiliki pengetahuan di luar pelajaran. Selain itu, kita akan berpikirnya tuh secara luas, bukan lagi dengan secara sempit kalau kita sudah banyak membaca. Keempat, membuat program yang mendorong kreativitas, produktivitas, juga membentuk jiwa kepemimpinan. Program saya ini, saya ingin membuat suatu seminar kewirausahaan. Karena kita anak SMK yang diciptakannya siap kerja. Untuk itu, saya ingin mengadakan seminar kewirausahaan biar kita jika lulus nanti kalau belum mendapat pekerjaan atau tidak tertarik, kita bisa membangun suatu usaha atau wirausaha. Kemudian programnya itu ulang tahun STEMSA yang dibuat seproduktivitas mungkin, kreatif, senang, ramai, seperti itu. Yang kelima,
menyiapkan sumber daya manusia yang berjiwa kewirausahaan dan menerapkan strategi bisnisnya. Menyiapkan sumber daya manusia yang berjiwa kewirausahaan ini, saya ingin programnya membuat pasar jajan seminggu sekali, lalu kantin kita ditutup agar kita bisa melaksanakannya dengan maksimal. Lalu kenapa harus menerapkan strategi bisnis sih? Dari strategi bisnis ini kita bisa menurunkan kegiatan ini setiap minggu, nggak cuma berhenti sekali doang seperti itu. Lalu mengajak warga sekolah untuk peduli lingkungan dan menerapkan sistem 4R. 4R itu reduce, reuse, recycle, dan replace. Seperti contoh programnya, kita membuat sampah itu menjadi sesuatu yang bermata nilai, seperti kita bisa mengubah kemasan-kemasan apa itu menjadi busana, kita bisa pamerkan. Lalu semisal botol kita didaur ulang buat seperti suatu karya, atau mungkin kita membuat pupuk dari dedaunan. Ya, seperti itulah program kami dari visi misi kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon nomor 1. Selanjutnya paslon nomor 2 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudisti Surya Mandala, kelas 11 TITL 2, dan Nadia Citra Indratma 10 PSPT selaku pasangan calon nomor urut 2. Jadinya saya akan menjelaskan visi dari kami, yaitu pertama, menjadikan sekolah sebagai peluang siswa untuk potensial yang dimilikinya. Peluang siswa untuk mengembangkan segala potensial yang dimilikinya sehingga terbentuk siswa yang pandai, kreatif, optimis, dan berakhlak mulia. Dan ini adalah misinya, yaitu pertama adalah mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap aspek. Jadinya program kerjanya yaitu dengan mengadakan kegiatan keagamaan yang dibantu oleh pihak OSIS dan panitia yang sesuai dengan agamanya masing-masing di lingkungan sekolah. Kedua adalah membentuk karakter pengurus yang pandai, disiplin, berakhlak mulia dengan cara mengiatkan kegiatan sharing. Jadinya program yang akan saya buat yaitu dengan mengadakan kegiatan sharing antara anggota organisasi untuk membahas kepentingan bersama, seperti halnya berbagai pengalaman selama mengikuti organisasi, terus apa kendala dan kekurangan yang dihadapi selama mereka memiliki jabatan selama di organisasi tersebut. Ketiga yaitu adalah mengaktifkan kegiatan edukasi siswa. Ya, jadinya saya akan lebih mengaktifkan kegiatan literasi siswa yang notabene memiliki dampak positif yang sangat banyak, seperti menjadi siswa terbiasa untuk membaca buku, dan secara tidak langsung siswa juga bisa mengajak teman-temannya untuk membaca di lain kesempatan seperti jam kosong saat pembelajaran tidak ada. Nah, terus kegiatan ini dilakukan selama 15 menit sebelum pembelajaran pertama dimulai, dan tentunya antara guru dan murid harus saling bekerja sama dong untuk mewujudkan kebiasaan literasi secara maksimal. Keempat, mengaktifkan dan mengembangkan kegiatan ketarunaan. Mungkin di SMK 1 kegiatan ketarunaan cukup baru sih, soalnya baru tahun lalu SMK 1 aktif pada program ketarunaan. Dan bagaimana programnya, yaitu dengan kegiatan hormat, salam, sapa, yang penerapannya adalah ketika ada siswa dan guru bertatapan saling hormat, sapa, dan salam. Bagaimana penerapannya agar kegiatan ini berjalan dengan dengan maksimal, yaitu dengan antara guru dan siswa itu saling mengingatkan agar kegiatan ketarunaan ini bisa berkembang dan menjadi suatu kebiasaan yang baik di SMK 1 gitu. Dan nomor 5 itu mengembangkan kegiatan yang mengacu pada kewirausahaan. Di sini saya akan membuat siswa itu aktif dalam kegiatan kewirausahaan seperti
halnya kegiatan bank sampah. Dari kegiatan ini siswa dilatih untuk menjalankan kewirausahaan dengan ide pikiran mereka sendiri, sehingga terbentuklah siswa yang menguasai dunia kewirausahaan, dan dampak positif yang akan didapat seperti menambah anggaran sekolah, khususnya sih anggaran organisasi ya. Jika misalkan organisasi membutuhkan anggaran, misalkan ada acara mendadak, bisa menggunakan pendapatan dari penghasilan bank sampah. Dan kegiatan bank sampah ini juga ada dampak positifnya kok, misalkan seperti kita bisa berlatih untuk menjaga lingkungan agar lebih bersih dan tidak tercemar oleh limbah-limbah yang membahayakan kesehatan. Keenam adalah mengadakan event-event menarik dan seru yang mengacu pada keterampilan siswa. Jadinya program kerjanya adalah saya akan menjalankan kegiatan ini, bahwasanya di sini menekankan kekreatifan kepada siswa untuk menggali ide bagaimana sih merancang event-event yang menarik, apalagi kan ini kan juga pandemi kan. Jadinya mungkin siswa seperti disuruh untuk berpikir secara keras bagaimana cara melakukan kegiatan event pada saat pandemi, yaitu dengan cara melakukan event secara virtual atau online. Jadinya kan secara biaya dan mungkin secara tempat tidak menggunakan banyak tempat gitulah. Dan kita akan membuat event yang anggarannya itu dari sponsor, karena sekolah tentu juga tidak akan memberikan anggarannya gitu kan. Jadinya event yang akan saya lakukan ya berupa event seni atau olahraga. Dan soalnya karena notabene siswa SMK itu kalau masalah event sains itu mungkin kurang menarik, maka dari itu ya saya akan membuat event yaitu berupa lomba virtual seperti sains dan olahraga. Dan itu sih visi misi yang paslon 2 sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon nomor 2, dan selanjutnya untuk paslon nomor 3 dipersilahkan. Baik, saya Futu Gonjali dari 11 TKRO 3 dan bersama wakil saya Wahyu Sandi Leksono dari 10 TKRO 1. Di sini kita adalah paslon nomor urut 3. Dan saya akan menyampaikan visi misi paslon nomor urut 3. Visi kita adalah menjadikan OSIS sebagai wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensinya, sehingga terbentuklah kepribadian yang cerdas, kreatif, dan berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, seperti contohnya di ekstrakurikuler, praktek industri, dan berjiwa wirausahawan, serta berakhlak mulia dan menjaga nama baik SMK Negeri 1 Semarang yang unggul di tingkat nasional. Dan misi kita adalah menumbuh kembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan dan pembinaan kerohanian. Di sini kita akan bekerja sama dengan Ekstra Rohis, mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kerohanian sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, mempererat silaturahmi antara guru dan murid. Kita bisa mengadakan banyak sekali kegiatan. Salah satunya adalah lomba 17 Agustus, di mana siswa dan guru bisa berlomba dan bersukacita melaksanakan kegiatan tersebut, sehingga timbullah mempererat silaturahmi antara guru dan siswa. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap perilaku mematuhi tata tertib sekolah. Di sini kita tahu bahwa sekolah SMK Negeri 1 Semarang memasuki jam gerbangnya sendiri pada jam tertentu, sehingga kita harus disiplin dalam mengatur penutupan gerbang pada saat masuk sekolah, sehingga terbentuklah siswa yang disiplin dan tepat waktu pada saat jam sekolah. Dan berikutnya, menumbuh kembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi siswa, bisa dalam hal ekstrakurikuler dan akademik. Dalam ekstrakurikuler bisa kita kembangkan ekstra kita, bisa paskibra, pencaksilat, dan basket. Maupun di bidang akademik, kita bisa bekerja sama dengan wali kelas ataupun guru-guru mapel kejuruan masing-masing. Yang berikutnya, meningkatkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan SMK Negeri 1 Semarang. Di sini kita akan mengadakan kegiatan Jumat Bersih, yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran,
siswa bisa melakukan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan SMK Negeri 1 Semarang. Dan yang terakhir, menampung pendapat dan aspirasi warga sekolah. Kita akan membuat kotak aspirasi atau kotak pendapat di mana warga SMK Negeri 1 Semarang dapat memasukkan surat atau pendapat dan aspirasinya ke dalam kotak tersebut, sehingga kami akan mengurus pendapat aspirasi warga sekolah dan akan kita ajukan ke kepala sekolah tersebut. Sekian dari paslon nomor urut 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon 3. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan visi, misi, dan rencana program yang sangat luar biasa dari masing-masing pasangan calon. Nah, kita berikan aplaus untuk ketiga paslon tersebut. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Dengan peraturan yang akan saya bacakan. Yang pertama, kesempatan kita berikan kepada tiap pasangan calon untuk ditujukan kepada salah satu pasangan calon. Yang kedua, pasangan calon diajukan pertanyaan dari pasangan lain, diberikan kesempatan untuk menjawab. Nah, silakan untuk pasangan calon nomor 1 untuk bisa mengajukan pertanyaan bebas kepada pasangan calon nomor berapa saja. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon 3. Untuk misi Anda yang berprogram untuk menutup gerbang tepat waktu yang Anda tentukan, itu kan sudah dilakukan oleh sekolah. Selain program tersebut, apakah ada program yang dapat meningkatkan kedisiplinan siswa tersebut? Baik, terima kasih. Di sini kita bisa melakukan kegiatan atau yang bisa membuat siswa yang terlambat masuk sekolah itu menjadi jera dan tidak akan mengulangi telat atau masuk sekolah lagi. Bisa dengan cara atau push up atau Maaf, ini kan bukan seperti itu. Hal ini kan sudah dilakukan oleh sekolah. Apakah ada program lain yang Anda rencanakan untuk meningkatkan kedisiplinan selain program itu tersebut? baik. Jadi bisa melakukan perhitungan terhadap siswa yang telat masuk sekolah. Jadi akan dimaksimalkan dalam seminggu, bisa jadi 3 kali telat harus maksimal, dan apabila melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi tertentu. Oke, untuk paslon nomor 1 apakah sudah puas? Lumayan. Oke, kita lanjutkan untuk paslon nomor 2. Silakan bertanya kepada paslon berapa saja, bebas. Oke, saya mau bertanya dari paslon 2. Untuk paslon 1 ya, untuk kegiatan sedekah yang triwulan ya, selama 3 bulan itu bagaimana penerapannya untuk mengembangkan kegiatan ini? Apakah ada kegiatan sedekah seperti infak atau mungkin sedekah melalui kegiatan bank sampah dan sebagainya gitu? Program saya yang triwulan ini sendiri itu seperti pengumpulan dana yang nantinya akan diperbantukan untuk orang yang membutuhkan, entah itu ke panti asuhan, teman terdekat yang kena musibah atau apapun itu, lingkungan sekolah kita, panti jompo, cacat ganda, ya seperti itu. Dari pengumpulan dana seikhlasnya dari teman-teman, seperti itu. Oke, dan maksudnya untuk pengumpulan dananya itu setiap 3 bulan sekali atau mungkin setiap mungkin Jumat ada infak kita gitu? Itu pengumpulannya 3 bulan sekali. Berarti waktu triwulan itu setiap 3 bulan juga mengumpulkan juga membagikan kepada yang tidak mampu gitu. Iya, yang membutuhkan bukan iya, tidak maksudnya mampu. tidak mampu. Seperti itu. Oke, Saya puas. cukup ya. Cukup. Untuk selanjutnya paslon nomor 3, boleh bertanya? Baik, saya akan mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Tadi disebutkan bahwasanya akan mengadakan event. Bagaimana cara Anda memaksimalkan event tersebut, dan bagaimana jika event tersebut tidak berjalan sesuai dengan perkiraan? Oke, itu kan event program yang saya jalankan tuh nanti akan menerapkan event itu dengan cara mencari sponsor, dan kita bisa mencari aspirasi dari ide pemikiran dari siswa bagaimana mengembangkan event-event itu dengan menarik. Dan
untuk masalah dana itu kita bisa mencari sponsor karena memang sekolah kan tidak tidak menyupport dana, maka dari itu kita harus pintar-pintar sebagai siswa itu mencari sponsor agar dana kita itu terbantu gitu. Dan bagaimana agar event ini bisa menarik, itu pertama kita akan mengadakan event yang sesuai dengan kebiasaan kita. Kita kan SMK dan bisa dikatakan notabene SMK itu nggak suka lomba-lomba yang seperti sains kan. Maka dari itu kita akan membuat event yang seperti event lomba yang seperti lomba seni atau misalkan olahraga, karena mungkin siswa SMK lebih tertarik dalam dua bidang tersebut begitu. Baik, apakah sudah menganu? Sudah cukup? Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah dari saya sendiri, yang kebetulan saya pengurus MPK, jadi mewakili seluruh siswa SMK Negeri 1 Semarang kepada tiap-tiap pasangan calon sehubungan dengan visi, misi, dan rencana programnya. Ini untuk paslon yang pertama. Tadi visinya di masa pandemi, yang visi literasi. Di masa pandemi, bagaimana mewujudkan literasi yang Anda maksud? Apakah Anda sudah yakin siswa-siswi benar-benar literasi di rumah? Dan apakah apalagi anak STM ini yang tidak suka membaca, tidak suka literasi, bagaimana cara Anda mengatasinya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Program saya yang literasi ini akan dilakukan secara nanti setelah sekolah diadakannya sekolah tatap muka. Jika kita di rumah, pelajaran saja guru tidak bisa mengontrol siswanya. Apakah dia mengerjakan tugas hari itu juga atau molor, itu kan juga sama beratnya. Kalau buat kita, guru aja belum tentu bisa mengatasi hal tersebut. Apalagi ini yang bukan pelajaran dan hal sepele, mungkin bisa disepelekan teman-teman. Untuk itu saya ingin menerapkan gerakan ini saat sudah sekolah tatap muka. Saat pandemi ini buat teman-teman bebas melakukan gerakan literasi, itu juga lebih bagus. Kalau tidak ya tidak dipermasalahkan, tapi jika tatap muka hal itu harus diterapkan. Nah, ini kalau tatap muka ya, kan kita ada setiap pagi kan ada menyanyikan Indonesia Raya, ada pembacaan Asmaul Husna bagi yang Islam. Nah, itu pembagian waktunya itu gimana? Kan nanti kan terbagi sama pelajaran, memotong-motong pelajaran. Apakah nanti izin ke guru atau setiap berapa minggu sekali, bagaimana programnya? Gini ya, kita itu setiap pagi kan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hormat bendera, seperti itu saja. Setelah itu kita melakukan gerakan literasi ini. Jika waktunya terlalu banyak sudah dimiliki oleh nyanyian lagu Indonesia Raya dan kegiatan yang lainnya, kita cukup menerapkan gerakan literasi ini aja 10 menit. Jadi tidak akan mengganggu ataupun menambah waktu terlalu banyak untuk teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk paslon nomor 1 atas jawabannya. Kemudian paslon nomor 2, untuk visi Anda yang mengadakan event-event menarik dan seru gitu ya. Itu pendanaan seumpama kan Anda kan sudah prepare dari awal, itu sudah pendanaan itu seperti ini. Nah, seumpama kalau pendanaan nggak ada sponsor, terus sekolah nggak ACC, terus pendanaan lain itu di masa pandemi kan sulit. Nah, gimana caranya untuk menanggulangi? Apakah itu eventnya dibatalkan atau programnya diganti atau seperti apa? Oke, saya akan menjawab. Jadinya mungkin eventnya akan dibatalkan. Nah, pada saat dibatalkan, kita sebagai paslon 2 itu memikirkan kedepannya kita mau bagaimana. Kita mau cari sponsor atau misalkan kita mau cari dana di mana. Dari itu kita kayak misalkan bisa berpikirlah bagaimana kalau jadinya gini. Nanti kalau misalkan eventnya tidak bisa terjadi karena masalah dana, mau dari sekolah ataupun dari sponsor, mungkin akan kita batalkan
Nah, pada saat masa pembatalan event itu kita akan berpikir bagaimana event itu bisa dijalankan nanti di kemudian hari dengan pemikiran-pemikiran yang mendukung event itu terjadi. Misalkan kayak kalau tidak mendapatkan dana dari sponsor atau sekolah tuh kita bisa berpikir, wah ini kita bisa mendapatkan dana ini dari usaha kita, seperti kewirausahaan menjual bank sampah setiap 1 minggu sekali, dan ketika dananya itu dikumpulkan kan lama-lama juga bisa kita membuat event walaupun secara kecil-kecilan gitu kan. Nah cukup, apakah Ini gini ya, kalau seumpama nih programnya nggak dibatalkan ya, seumpama sudah ada pendaftar nih, udah ada yang minat, udah ada pendaftar, terus gimana? Dan itu apa konsekuensi kalau event itu tuh nggak dijalankan? Kan kalian kan sudah punya konsekuensi tersendiri, udah punya penataan rencana semuanya. Nah kalau nggak dijalankan itu konsekuensinya buat itu gimana? Oke, jadinya yang namanya pembatalan kan belum ada rencana ya. Yang namanya rencana itu kan kayak misalkan dari segi dana, dari segi dana atau finansial, dari segi tempat. Dan kalau misalkan sudah stuck dari segi dananya udah nggak ada, ya kita ya nggak usah nggak usah membatalkan pendataan itu loh, pendaftaran. Soalnya kan kita udah stuck dari dana itu kan sudah terbatas, makanya nggak usah ada pendaftaran lagi. Oke, baiklah, gitu ya. Terima kasih dari paslon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya untuk paslon nomor 3. Tadi mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi siswa ya. Itu kalau di STM kan memang ini kan kejuruan, sudah pasti. Nah, kalau cara lain, dengan cara apa mengembangkan visi misi tersebut kecuali dari kejuruan tersebut? Ataukah ada event lain atau gimana? Sekolah kan udah punya visi misi tersebut ya, udah lama sekali. Namun kan beberapa visi misi kan masih terkendala karena anak STM kan memang keras dan juga egois kan. Nah, kalau event lain selain kalian di kejuruan sama ekstra itu apa yang bisa dilakukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kita akan menumbuh kembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi siswa SMK Negeri 1 Semarang. Bagaimana dengan caranya antara ekstra atau akademik atau non-akademik, seperti contohnya adalah kita melakukan maksimal atau menumbuh kembangkan ekstra di SMK Negeri 1 Semarang, baik itu ekstra yang memiliki potensi besar untuk memajukan nama SMK Negeri 1 Semarang, dan bidang akademik seperti contohnya adalah prestasi siswa. Kita harus unggul dalam prestasi akademik untuk siswa untuk mengembangkan potensinya agar memiliki kecerdasan dan memajukan SMK Negeri 1 Semarang. Dan untuk kejuruannya kita bisa memaksimalkan dalam lomba LKS atau kejuruan. Di situ masing-masing kejuruan SMK Negeri 1 Semarang bisa memaksimalkan dalam memasuki tahapan lomba agar dalam lomba LKS itu SMK Negeri 1 Semarang bisa memenangkan dan membanggakan nama SMK Negeri 1 Semarang. Baik. Nah, saya ada sanggahan lagi nih untuk ekstranya ya. Kan beberapa ekstra kita kan nggak maju. Apalagi di angkatan kelas 11 ini kebanyakan kan nggak ikut ekstra. Kecuali di angkatan di bawahnya. Kan itu ekstra kan semua online belum berjalan. Nah, gimana biar semua itu tertarik ke ekstra, biar nggak satu ekstra tuh yang unggul tuh bukan cuma satu ekstra gitu loh. Caranya biar semua siswa itu bisa ikut organisasi ekstra tersebut, nggak harus organisasi, tapi ekstra tersebut itu gimana biar mereka semua minat, biar masuk, biar nggak membuang-buang waktu gitu loh. Itu caranya gimana? Berarti harus kita pintar-pintar dalam mempromosikan ekstra tersebut. Di ekstra masing-masing kita harus bekerja sama dengan pembina ekstranya supaya membuat para siswa berminat untuk mengikuti ekstra yang ada di SMK Negeri 1 Semarang. Bisa dengan cara membuat video daring atau mengenalkan ekstra tersebut kepada siswa yang baru masuk ke dalam SMK Negeri 1 Semarang agar lebih mengenal dan tertarik untuk mengikuti ekstra tersebut.
Oke, baiklah. Terima kasih dari paslon nomor 3. Saya cukup puas sama jawabannya. Oke, demikian tadi bincang-bincang mengenai visi, misi, serta rencana program calon ketua OSIS dan wakil calon ketua OSIS SMK Negeri 1 Semarang. Saya sebagai pemandu acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara banyak kekurangan. Marilah kita beri aplaus untuk ketiga pasangan semuanya. Semoga terpilih salah satunya adalah yang terbaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.